Selamat malam pemirsa, 4 bulan jelang Pilpres, elektabilitas pasangan Jokowi Ma'ruf Amin masih jauh melampaui pasangan penantangnya. Elektabilitas pasangan Capres nomor urut 1 ini bahkan naik lebih tinggi usai reuni 212. Apa saja faktor penentunya? Akan kita bahas di Prime Talk malam hari ini, Tajam Mendalam. Bersama saya, Afiani Malik. Elektabilitas Capres nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin masih bertengger jauh melampaui pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Sandiaga Uno. Yang terbaru, hasil survei LSI Denny JA bahkan menunjukkan data bahwa usai reuni 212 yang banyak disebut menguntungkan Prabowo, elektabilitas Jokowi Ma'ruf Amin justru naik lebih tinggi. Bila pada November lalu elektabilitas pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sebesar 53,2%, rilis terbaru elektabilitas Jokowi Ma'ruf justru naik 1% menjadi 54,2%. Sementara elektabilitas Prabowo Sandi justru turun dari 31,2% menjadi 30,6%. Ada sejumlah hal yang menjadi alasan. Salah satunya adalah kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi. Memang kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi juga mengalami peningkatan ya, dari 69% di bulan kemarin menjadi kurang lebih sekitar 71% di bulan ini. Jadi di saat bersamaan memang ada peningkatan terhadap kepuasan kinerja Pak Jokowi, sehingga itu yang membuat mengapa kemudian reuni 212 tidak punya efek yang signifikan. Masih ada 5 bulan ke depan untuk melihat apakah realisasi program dan kinerja pemerintah Jokowi dibandingkan upaya Prabowo mencari simpati akan semakin mengokohkan atau merubah elektabilitas. Tim Liputan Metro TV. Dan bisa langsung aja kita akan membahasnya bersama peneliti LSI Ikrama Masloman. Mas Ikram, selamat malam. Malam Mbak Afi. Dan kemudian dari luar studio ada pakar komunikasi politik Karim Suryadi yang bergabung dari studio Metro TV Bandung. Prof. Karim, selamat malam. Selamat malam Afi, selamat malam Mas Ikram. Baik, saya ke Mas Ikram terlebih dahulu. Ya. Bisa dijelaskan dari hasil LSI ini apa saja faktor yang menjadi penyebab elektabilitas Jokowi Ma'ruf Amin naik? Padahal ini ada acara yang begitu besar, reuni 212. Ya, memang kalau kita lihat pertama reuni 12 ini populer Mbak ya, karena memang di atas 50% itu orang mengetahui ada reuni ini, dan sebesar 54,5% mereka yang tahu tentang reuni ini suka dengan reuni ini. Namun kenapa pasca reuni 212 ini tidak ada efek signifikan terhadap, kalau kita lihat memang terhadap dua pasangan calon ya. Tidak ada efek selisih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih di atas 20% ya. Nah, kami mencatat setidaknya ada 5 yang coba kami tanyakan ya, dielaborasi ke masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah mereka yang suka terhadap reuni 212 ini memang tidak terpengaruh oleh dua isu. Saya mulai dari isu ya. Ada 2 hal. Pertama, NKRI bersyariah ya. Kemudian yang juga sempat digelorakan presiden baru ya. Ya, NKRI bersyariah mungkin sudah dikampanye oleh Habib Rizik Syihab ya. Nah, kita coba tanya preferensi mereka dari mereka yang suka terhadap reuni ini. Rupanya dari mereka yang suka itu preferensi mereka terhadap ideologi adalah NKRI Pancasila rupanya. Ya, 83,2% mereka menyukai itu. Sedangkan NKRI bersyariah hanya 12% ya. Kemudian terhadap dari mereka yang suka, preferensi terhadap presiden baru juga tidak berbanding lurus ya, karena 43,6% adalah mereka yang mendukung Jokowi ya, sedangkan ada terbagi 40 yang ke Prabowo Sandi ya. Alasan kedua memang dari reuni 12 ini secara segmen memang ada berpengaruh di segmen tertentu. Ada yang datang dan ada yang pergi terhadap pemilih Pak Prabowo Sandi ya. Yang datang itu adalah di segmen FPI dan PA 212 itu memang ada lonjakan mereka yang kemudian mendukung. Namun ada yang pergi ya, ada kalau dilihat dari data tren survei, ada pengurangan dukungan dari mereka yang terasosiasi pada segmen organisasi NU, Muhammadiyah, ataupun yang tidak teridentifikasi oleh ormas Islam. Ini pergi dari dan kemana? Ya, pergi dari
Pak Prabowo ya. Kenapa yang saya katakan tadi tidak terlalu secara signifikan merubah peta dukungannya. Oke, tidak terlalu signifikan merubah peta dukungan, tapi banyak kemudian orang yang mengaitkan acara reuni ini mungkin di satu sisi pihak lain melihat bahwa ini mungkin menguntungkan lebih kepada pasangan Prabowo Sandi. Ternyata dari hasil survei Anda juga tidak terlalu menguntungkan. Ya, kalau begitu saya lanjutin. Dari itu kan kita ada 5 alasan. Tadi 2 alasan. Alasan ketiga adalah approval rating Pak Jokowi masih tinggi ya, sehingga misalnya pada November 69, pada Desember ini 72,1%. Memang tidak ada kaitan dengan sentimen agama, namun ini mempengaruhi terhadap elektabilitas ya. Isu tentang keberhasilan pemerintah. Kedua, tentang wakil presidennya Pak Jokowi ya, karena secara tidak langsung dalam potret kami melihat memang tidak banyak menyumbang suara Pak Jokowi, namun Pak Maruf Amin, Kiai Haji Maruf Amin bersifat seperti jangkar ya. Jangkar sehingga suara Pak Jokowi tidak tergerus. Kita tahu kan selama ini bahwa dan itu efektif. Dan saya pikir efektif. Seperti jangkar itu ternyata efektif untuk menjaga suara. Efektif karena kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir arus delegitimasi dari sisi agama itu kan coba dihajar terus ke pemerintahan Jokowi. Namun Pak Maruf Amin itu bersifat sebagai jangkar ya, bahwa karena memang Pak Maruf Amin adalah bagian dari ulama ya, kemudian tidak terlalu menggerus citra Pak Jokowi atau pasangan Jokowi Maruf dari sisi agama ya. Orang yang ingin menggerus dari sisi campaign kapitalisasi agama. Nah, yang terakhir ini memang beda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok ya. Kalau kita lihat dalam survei ini sebesar 74% ya, publik menilai bahwa Jokowi bukanlah musuh Islam. Karena setelah kita tanyakan dari mereka yang menyukai reuni 212 ya, mereka mengatakan reuni 212 tidak dapat digunakan untuk menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama ya. Jadi konteksnya beda ya. Kalau pada reuni 212 yang pertama adalah ada trigger pemicu ya, kemudian semua konteks melawan dalam tanda kutip rezim waktu itu Pak Ahok. Pada konteks hari ini tidak bisa quote unquote disamakan gitu ya antara 212 dengan reuni, karena pada hari ini saya lihat motif orang yang datang ke 212 pun itu ya kan banyak motifnya. Ada juga yang menganggap sebagai napak tilas lah kalau mereka bagian dari, tapi konteks politiknya tentu berbeda gitu ya. Oke, saya tanya lebih jauh soal yang dijelaskan Prof Karim, tanggapan Anda seperti apa nih Prof Karim, bahwa kemudian ternyata tidak secara signifikan menguntungkan pasangan Prabowo Sandi, bahkan ternyata ada suara yang bergeser ke Jokowi Maruf Amin seperti itu. Ya, reuni 212 itu kan perlambang adanya solidaritas kelompok-kelompok santri. 212 sudah menyatukan friksi atau faksi-faksi dalam organisasi Islam ya. Perbedaan tafsir sosial politik itu disatukan dalam 212. Itu keberhasilan 212. Tetapi apakah itu berdampak bagi politik? Sudah sejauh hari saya katakan itu tidak serta-merta. Mengapa? Karena ada 2 alasan. Yang pertama, konteks yang melatari 2 Desember 2016 dengan yang terjadi kemarin itu beda. Yang terakhir itu tidak dilatari oleh musuh yang sama, tidak ada ancaman kolektif yang dirasakan. Seperti peristiwa itu terjadi pada 2 Desember 2016 yang sudah tadi disebut ancamannya antara Jokowi berbanding dengan Ahok. Itu yang pertama. Yang kedua, reuni yang kemarin itu seperti lebah yang sudah kehilangan ratunya. Jadi Queen Bee-nya itu sudah nggak ada gitu. Salah satu ratunya lebah yang menyatukan lebah itu berkerumun itu adalah Kiai Maruf Amin. Jadi dengan demikian maka bisa saja orang berkumpul untuk berdoa bersama, untuk menyatakan sikap politiknya, tapi tidak monolit kepada dukungan kepada siapa. Sebab misalnya kalau dilihat dari ideologis misalnya, isu tentang syariah itu kan sudah lama ya. Dan pilihan secara historis juga kita tidak memilih Islam sebagai dasar negara, tetapi kita mengambil Pancasila yang didasari oleh nilai-nilai Islam. Itu sudah final dari awal. Dan ketika itu akan dibawa ke dalam kancah politik nasional, maka sebenarnya di dalam Islam sendiri akan terjadi perdebatan yang hebat. Karena apa? Karena saya katakan sekali lagi politik Islam itu tidak monolit ya soal dasar negara. Jadi menurut saya itu 2 hal yang mendasari selain apa yang sudah disebut dalam survei. Jadi pertama konteks yang melatari 2 Desember 2016 berbeda dengan reuni yang kemarin. Yang kedua, yang terakhir itu reuni